warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sahabat karib dimanapun berada, apa kabar? Merdeka. PTBS, Go Berkah No Riba. Sahabat karib, bantu umat, bebas riba. Oke, mohon maaf sebelumnya karena ada suara apa ya? Kayak suara kucing ya. Oke. Ya, jadi aduh. Masih masuk suara kucing. Ini udah masuk di lab. Bentar, udah keluar aja, udah langsung saya aja, ya, udah log out. Ya. Oke, jadi teman-teman sekalian mohon maaf ini karena ada kesalahan teknis dari tadi utak-utik ya. Nah, alhamdulillah udah clear. Ya, meskipun agak terlambat cukup panjang 37 menit, tapi insya Allah nggak ada masalah karena ini malam hari, jadi teman-teman insya Allah masih punya banyak waktu. Nah, pada malam hari ini kita akan berbagi bagaimana solusi bebas hutang riba, ya, dan insya Allah ya waktunya nggak begitu lama lah mudah-mudahan ya. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Abdan Haris Setiawan, saya dari Yogyakarta dan alhamdulillah saya mengenal komunitas anti riba beserta solusi yang ditawarkan ini kurang lebih 40 bulan yang lalu. Ya, 40 bulan yang lalu saya diperkenalkan melalui seorang anak SMA. Alhamdulillah ya, pertolongan Allah ternyata melalui seorang anak SMA waktu itu ya, masih kelas 3, namanya Mas Noval dari Gresik. Dan ternyata melalui Mas Noval ini ya, dengan solusi yang ditawarkan, alhamdulillah hutang terakhir saya 3,2 miliar bisa lunas kurang dari 1 tahun. Ya, saya doakan teman-teman semua yang ada di grup FB ini, ya, mudah-mudahan nanti kalau yang mengikuti cara-cara kita, mengikuti solusi yang kita tawarkan, insya Allah kalau yang punya utang cepat lunas utangnya. Bagi yang pengen wujudkan impian, pengen punya motor, mobil, bahkan rumah, atau mungkin impian-impian yang lain bisa diwujudkan dengan cash ya. Dan pada malam hari ini kami dari komunitas anti riba, yaitu komunitas atau kumpulan dari orang-orang yang sadar betul tentang dosa riba, ingin terbebas dari hutang riba, ya, dan pengen berbagi, membantu banyak orang supaya juga bisa terbebas dari riba. Karena memang riba itu mengerikan ya. Saya mengalaminya cukup panjang dari tahun 2001 sampai 2018 karena latar belakang saya pengusaha, dan pengusaha ini ya tentunya kalau punya utang biasanya utangnya banyak ya, utangnya banyak. Dan yang namanya riba itu memang ada di sekeliling kita, bahkan kita ini misalnya sekarang ini kalau kita mau beli mobil cash kadang-kadang dipersulit, malah ditawar-tawarin kredit. Kemarin saya mau beli perumahan, mau cash saja, cash bertahap, dalam artian saya lunas 6 bulan pun malah sama yang pengembangnya malah disuruh kredit, suruh KPR gitu ya. Nah, itu fenomena yang ada di hadapan kita. Dan mungkin kita juga setiap hari sering mendapatkan SMS ya, tawaran-tawaran riba. Jadi memang riba itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka mayoritas dari kita ya, pada umumnya ketika mereka tidak tahu tentang dosa riba, kebanyakan dari mereka mengambil riba itu. Ya, entah untuk kepemilikan motor, kepemilikan mobil, kepemilikan rumah, atau untuk usaha, rata-rata mereka mengambil riba. Nah, padahal riba itu dosanya Masya Allah luar biasa. Nah, sahabat sekalian, supaya saya tidak menggurui tentang riba karena saya bukan ustadz, ya, apalagi kiai, jauh gitu ya. Nah, supaya kita punya pemahaman yang sama tentang riba, saya akan putarkan satu video. Ya, insya Allah video ini akan membuka pemahaman kita tentang riba sehingga pemahaman kita tentang riba bisa sama. Ya, jadi
Sekarang kita putarkan videonya. Tidak ada suaranya. Nah, belum keluar suaranya nih ya. Saya minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak Amin. 2 menit ya? Iya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya ingin menawarkan ada produk kami yang terbaru, Rate Card Platinum kami untuk Bapak. Kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Cashback, melakukan pencairan dana tunai 30 juta, 2 hari Pak pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada bebasan annual fee tahunannya Pak. Baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Boleh Pak? Gak masalah ya? Baik. Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Muslim ya, Alhamdulillah ya. Kita sama-sama Muslim. Iya Pak. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar. Ya? Iya. Pernah kebayang bahaya riba nggak? Bahaya riba? Iya, tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya? Pak, pernah. Tapi bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu? Iya, boleh ya. Boleh. Jadi gini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Masyarakat jelek ya. Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Oh, bejat sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan, kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta, itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan... Saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba, semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Nggak ada ya? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi, dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur, dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga. Masih yang ketiga, Pak? Iya. Siap mendengar? Masih sanggup mendengarkan? Iya, Pak. Tapi saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Tapi ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dengan kondisi sempoyongan. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. ya. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri sempoyongan, menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab dia sudah disiksa. Yang keempat setelah dihisab,
Orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya Pak. Makan harta haram, kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min syuhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min syuhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, annar aulabi. Iya Pak. Neraka lebih layak lagi. Coba Mas Dimas bisa perhatikan, dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih hidup di dunia dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati dia berenang di sungai darah. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Ampun Pak. Mas Dimas bisa renungkan beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Mas nih yang tadi Pak. Ya, Mas Tunggal. Iya nih Mas Tunggal. Ada tawaran apa lagi nih? Ada lowongan kerjaan nggak ya Pak ya? Bapak Ibu, jadi itu tadi ya tentang riba, ya supaya kita punya kesamaan nih dalam memahami tentang riba, dan insya Allah tadi itu sekedar penjelasannya cukup gamblang ya sehingga kita bisa paham tentang riba. Nah, ternyata riba itu bukan hanya urusan untuk orang Islam. Biasanya yang ngomong wah riba itu cuma Islam. Ternyata tidak. Ternyata di agama Kristen ya itu pun juga mengenai bahwa riba itu juga dibahas sebenarnya ya di Alkitab ya di Yeskil pasal 18 ayat 13 ya. Di situ tertulis dengan jelas bahwa memungut bunga uang dan mengambil riba, orang-orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya ya harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Noh, Bapak Ibu, ya begitu mengerikan sebenarnya dosa riba itu, ya riba. Jadi memang riba itu ngeri banget, gitu ya. Nah, apa sih ciri-ciri riba? Ciri-ciri riba itu sederhana, ya. Bapak Ibu pasti ini yang punya utang biasanya paham nih. Ya kalau dibayar lancar kena bunga. Ya kemudian kalau jangankan macet, telat saja kan biasanya kena denda, ya kan? Nah terus kemudian kalau dilunasi belum waktunya dilunasi kena penalti. Nah itu ciri-ciri riba. Kira-kira utang Bapak Ibu sekalian model seperti ini enggak? Kalau kira-kira utang Bapak Ibu model seperti ini berarti ya Bapak Ibu sudah terjebak dalam riba ya yang dosanya Masya Allah luar biasa. Nah, kenapa sih sebagian besar orang ini bisa punya utang riba ya? Karena memang ya di sekeliling kita banyak sekali tawaran-tawaran tentang riba. Ya, tawaran tentang riba. Ya, karena kita ini biasanya punya impian kita mungkin rumah, punya mobil, bisa mungkin umroh, haji, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri, nyekolahin anak, menikahkan anak, barangkali yang punya impian itu, dan itu jumlahnya besar. Nah, kadang-kadang sebagian di antara kita berpikir bahwa impian-impian itu tidak akan terwujud kalau kita tidak dengan cara utang. Nah, maka disitulah mayoritas kita punya utang. Nah,
Tetapi ketika kita sama-sama sudah paham, sudah tahu tentang dosa riba, nah maka ada satu impian yang menurut saya ini wajib dimasukkan sekarang ini menjadi impian kita. Bahkan kalau perlu ini menjadi impian, bukan kalau perlu lagi, bahkan wajib ini menjadi impian yang harus pertama kali diwujudkan, yaitu lunas hutang dan bebas riba. Ya, karena faktanya sekarang ini kalau kita setiap ketemu orang biasanya mereka banyak orang punya utang ya, punya utang. Nah, maka inilah yang harus kita wujudkan pertama kali, lunas hutang bebas riba, karena dosa riba Masya Allah luar biasa. Nah, makanya bagaimana ini solusinya? Kita perlu solusi ya. Bagaimana solusinya ini? Bagaimana mewujudkannya? Nah, alhamdulillah ya kami dari komunitas anti riba itu bekerja sama dengan PT BES, ya, bekerja sama dengan PT BES. Ya, dan kalau ini benar-benar bisa menjadi solusi. Kenapa? Karena faktanya dalam 2,5 tahun saja sudah lebih 2.000 mobil cash dibagikan. Dalam 2,5 tahun sudah lebih dari 100 rumah, ya 100 rumah cash, ya, yang nilainya masing-masing 1 miliar dibagikan. Jadi Masya Allah, ini fakta. Dan bahkan ya kemarin ketika perusahaan atau PT BES melakukan promo, ya, promo Lebaran, ya, hanya 2 bulan saja dari tanggal 1 Maret sampai 30 April, Masya Allah, yang dibagikan begitu banyak. Ada membagikan 7 luxury yang masing-masing nilainya 1 miliar, membagikan 46 big mokes yang nilainya masing-masing 500 juta, kemudian membagikan mokes atau mobil cash ya jumlahnya 203 yang masing-masing nilainya 150 juta. Belum motor beratus-ratus motor yang dibagikan ya. Total nilainya hanya dalam 2 bulan saja perusahaan PT BES ini membagi-bagikan totalnya lebih dari 60 miliar. Masya Allah. Ini angka yang sangat besar ya di masa pandemi di mana banyak perusahaan mem-PHK, banyak perusahaan belum tikar, lowongan kerja nggak ada. Ini ada satu perusahaan yang hanya dalam waktu 2 bulan saja udah bagi-bagi rewardnya lebih dari 60 miliar. Nah, dan ini ada sebagian ya mereka-mereka yang sudah menjadi bukti ya dengan berbagai latar belakang ya, ada yang tukang bakso, ada tukang ojek, ada tukang sayur, ada ustadz, ada polisi, ada tentara, ada PNS, segala macam ya, segala macam latar belakang ada di sini. Nah, sekarang kita mengenal lebih jauh tentang PT BES ya. Apa itu PT BES? PT BES itu singkatan dari BES itu singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ya, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung ya, atau direct selling. Nah, sesuai dengan namanya, alamatnya pun ada di Grand Suropati Kor, Jalan Mustafa nomor 39 Bandung. Ya, dan lebih dari 60 miliar, Masya Allah. Ini angka yang sangat besar ya di masa pandemi, di mana banyak perusahaan mem-PHK, banyak perusahaan belum tikar, lowongan kerja nggak ada. Ini ada satu perusahaan yang hanya dalam waktu 2 bulan saja udah bagi-bagi rewardnya lebih dari 60 miliar. Nah, dan ini ada sebagian ya mereka-mereka yang sudah menjadi bukti ya dengan berbagai latar belakang ya, ada yang tukang bakso, ada tukang ojek, ada tukang sayur, ada ustadz, ada polisi, ada tentara, ada PNS, segala macam ya, segala macam latar belakang ada di sini. Nah, sekarang kita mengenal lebih jauh tentang PT BES ya. Apa itu PT BES? PT BES itu singkatan dari BES itu singkatan dari Bandung. Maka PT BES ini meraih 3 award ya, 3 penghargaan ya. Yang pertama yaitu Member Growth of the Year. Nah, ini pertumbuhan mitra yang terbanyak ya di antara yang lain-lain. Itu Masya Allah luar biasa. Artinya PT BES ini perusahaan yang diminati oleh banyak orang ya, banyak sekali kemudian yang tertarik, yang berminat menjadi bermitra dengan PT BES. Itu yang pertama. Yang kedua,
most fastest growing company, yaitu perusahaan yang pertumbuhannya paling cepat. Ya, dalam waktu yang singkat, waduh, masya Allah, luar biasa pertumbuhan perusahaan. Dan itu memang tercermin dari pertumbuhan mitra. Semakin banyak pertumbuhan mitranya banyak, maka otomatis perusahaan itu juga akan menjadi perusahaan yang pertumbuhannya juga tercepat. Nah, luar biasanya lagi PT BEST ini menyabet satu penghargaan, yaitu Product of the Year. Kita punya produk yang sangat fenomenal, yang sangat manfaatnya luar biasa, dan produk ini adalah produk yang ramah lingkungan. Ya, tuh. Jadi kita menyabet 3 award. Nah, sekarang saya mau jelaskan tuh ya tentang direct selling. Ya, direct selling. Direct selling atau penjualan langsung. Seperti apa sih direct selling itu? Ya, direct selling itu dari pabrik, kemudian langsung ke distributor tunggal, dalam hal ini PT BEST, ya, dan kemudian langsung kepada mitra usaha atau langsung ke Anda gitu ya, nggak melalui yang lain-lain. Jadi kalau mencari produk-produk PT BEST bagaimana? Ada nggak di warung? Nggak ada. Di supermarket juga nggak ada. Bahkan ya kalau teman-teman menunggu iklannya di TV, mencari iklannya di koran, nunggu-nunggu dengerin radio, nggak akan menemukan. Kenapa? Karena produk-produk penjualan langsung itu tidak melalui yang namanya toko, supermarket, atau apalagi diiklan-iklankan di televisi. Nggak ada. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Nah, apa bedanya dengan sistem yang konvensional, retail konvensional, ya? Nah, kalau berbedaan dengan sistem retail konvensional, misalnya ya, contohnya mie instan begitu, maka di sistem retail konvensional itu ada yang namanya jalur distribusi. Bukan dari pabrik, kemudian kalau Bapak